Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Anak bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun pembelajaran kita hari ini yaitu tentang salat Jumat. Peta konsepnya adalah salat Jumat, ketentuan, yaitu tentang pengertian, hukum, rukun, syarat wajib, syarat sah, sunnah, dan larangan Jumat. Kemudian tata caranya, lalu praktik melaksanakan salat Jumat, dan kemudian hikmahnya. Melaksanakan salat Jumat. Hari Jumat merupakan hari yang sangat mulia karena kemuliaannya. Maka hari Jumat disebut juga Sayyidul Ayyam, yang artinya penghulu segala hari. Salat Jumat merupakan aktivitas ibadah wajib salat bagi pemeluk agama laki-laki yang dilakukan setiap hari secara berjamaah pada waktu dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam. Orang Islam laki-laki yang meninggalkan 3 kali salat Jumat berturut-turut tanpa alasan yang sah atau dibenarkan oleh syar'i, Rasulullah SAW bersabda, mengisyaratkan dengan jelas bahwa orang tersebut dinamakan munafik. Juga beliau menggunakan istilah Allah menutupi hatinya dan lalai bagi yang meninggalkan salat Jumat. Hukum melaksanakan salat Jumat adalah fardu ain bagi setiap muslim laki-laki yang sudah dewasa, merdeka atau tidak menjadi hamba sahaya, dan bermukim tidak sedang dalam perjalanan jauh. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Jum'ah ayat 9, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Lalu bagaimana rukun Jumat itu? Rukun salat Jumat sama halnya dengan rukun salat fardu seperti yang telah kalian pelajari pada bab sebelumnya. Sedangkan rukun khutbah Jumat yaitu mengucapkan puji-pujian kepada Allah, membaca 2 kalimat syahadat, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW, memberi wasiat atau pesan mengenai ketakwaan dan mengajarkan apa-apa yang perlu kepada jamaah Jumat. Lalu apa syarat khutbah Jumat? Khutbah dimulai setelah masuk waktu zuhur. Khutbah dilaksanakan sebelum melaksanakan salat Jumat. Khatib memberi khutbah dengan cara berdiri jika mampu. Khatib duduk sebentar di antara 2 khutbah. Khutbah diucapkan dengan suara keras. Khatib dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Khatib menutup aurat. Adapun sunnah khutbah Jumat. Khutbah disampaikan di atas mimbar. Khatib memberi salam. Khatib hendaklah duduk di mimbar setelah salam ketika azan dikumandangkan. Khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang dan mudah dipahami. Khatib menghadap ke jamaah, mengurutkan 3 makna khutbah, puji-pujian pada Allah, syahadat, dan salawat, wasiat atau nasihat. Adapun syarat wajib salat Jumat. Yang pertama beragama Islam, yang kedua sudah baligh, yang ketiga berakal sehat, dan yang keempat laki-laki. Wanita tidak wajib melaksanakan salat Jumat. Sehat fisiknya, tidak dalam keadaan sakit, dan bermukim atau tidak sedang bepergian jauh. Lalu apa syarat sah salat Jumat? Yang pertama diadakan di tempat yang biasa untuk melaksanakan salat Jumat. Dilaksanakan secara berjamaah, dilaksanakan pada waktu zuhur, didahului dengan 2 khutbah Jumat. Adapun sunnah salat Jumat. Yang pertama, mandi sebelum pergi ke masjid.
memakai pakaian yang bagus, lebih utama yang berwarna putih, memakai wangi-wangian, memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut, bersegera pergi ke masjid, menempatkan diri di shaf atau barisan depan, melaksanakan salat tahiyatul masjid, dan memperbanyak zikir, salawat, membaca Al-Quran, dan bisa juga salat sunnah sebelum khutbah. Kemudian larangan dalam salat Jumat. Dilarang bercakap-cakap apalagi bercanda. Dilarang datang ke masjid setelah iqamat. Dilarang menegur orang dengan bersuara. Dilarang membaca Al-Quran ketika khatib berkhutbah. Dilarang membaca buku ketika khatib berkhutbah. Dan dilarang tidak menyimak apa-apa yang disampaikan khatib. Lalu apa hikmah salat Jumat? Hikmah salat Jumat itu yang pertama mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengabdian kepadanya, meningkatkan keimanan dan takwa kepada Allah, sarana komunikasi antara umat Islam, memuliakan hari Jumat, menambah wawasan, keimanan dan ketakwaan, melatih disiplin, menghargai waktu, tertib dan menghormati orang yang berkhutbah, menjalin ukhuwah Islamiyah di kalangan umat Islam untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara sesama manusia, semua sama antara yang miskin, kaya, tua, muda, pintar, bodoh dan sebagainya, terwujudnya solidaritas dan kepedulian sesama muslim sebagai syiar Islam. Halangan salat Jumat, sakit keras hingga tidak mampu melaksanakan salat Jumat. Yang kedua, musafir dalam perjalanan jauh. Yang ketiga, karena hujan lebat. Dan yang keempat, karena angin kencang, banjir dan cuaca sangat panas seperti di padang pasir. Kemudian praktik salat Jumat. Salat Jumat dilaksanakan secara berjamaah. Imam berdiri paling depan dan makmum mengikuti di saf barisan belakangnya. Imam menyampaikan perintah meluruskan saf jamaah salat Jumat. Bacaan surat Al-Fatihah oleh imam dilakukan dengan suara keras. Makmum menyimak dalam hati dan setelah imam selesai, makmum membaca Al-Fatihah, membaca surah atau ayat Al-Quran dengan suara keras, dan melaksanakan sebanyak 2 rakaat. Anak bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan tentang salat Jumat dan syarat-syaratnya. Mudah-mudahan penjelasan tadi dapat memberikan pemahaman yang berarti bagi anak bapak. Mudah-mudahan bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah. Nah, anak bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada uji kompetensi. Untuk apa uji kompetensi ini? Adalah untuk mengetahui sampai di mana kamu memahami tentang salat Jumat. Maka jawablah soal-soal berikut. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang salat Jumat? Mengapa laki-laki diwajibkan salat Jumat? Siapakah yang boleh jadi khatib? Sebutkan syarat-syarat salat Jumat. Jelaskan tata cara salat Jumat. Sebutkan orang-orang yang dibolehkan untuk tidak salat Jumat. Sebutkan sunat-sunat salat Jumat. Apa yang harus dilakukan apabila tidak melaksanakan salat Jumat karena berhalangan. 9. Sebutkan larangan saat khatib sedang berkhutbah dan jelaskan hikmah salat Jumat. Demikian yang bisa Bapak sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.